kita yang muda-muda ini Ustaz, penuh semangat tinggi kan, penuh nafsu yang kuat tuh jangan sampai salah arah gitu maksudnya. Kadang-kadang kita yang muda ini semangat itu suka nggak kekontrol Ustaz. Iya. Kadang semangat kajian sampai capek sampai ini tiba-tiba ngedonnya lama. Karena capek kan Ustaz kan. Makanya anak tuh kadang mau menuntut ilmu tuh boleh nggak Ustaz kalau kita nuntut ilmu tuh dibatas-batasin biar buat istirahat. Seandainya ada kajian nih dalam seminggu, kita kajian terus nggak ada istirahatnya, capek. Akhirnya kan timbul hati itu capek mau kajian karena semangat di awal. Benar. Boleh nggak Ustaz kalau kita kajian tuh besok kajian, besok enggak, jadi dibikin jadwal gitu biar nggak capek kan? Iya, masya Allah ya, luar biasa. Di antara yang kita dianjurkan itu memang pandai-pandai kita untuk mengatur waktu juga. Yang intinya yang saya ingin beritahukan bahwasanya janganlah kita belajar kalau ada waktu kosong, tetapi mengosongkan waktu untuk belajar. Jadi di sini silakan kita buat bagaimana agenda kita yang kita bisa susun, lalu kita azam untuk istiqomah, untuk terus-menerus rutin. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang rutin walaupun sedikit. Jadi walaupun antum tidak seperti teman yang setiap hari kajian, antum bisa membagi tiga hari dalam sepekan, tapi antum istiqomah dapat semua sampai selesai itu, ilmunya masuk, itu baik daripada seminggu sebulan hilang. Ya, lebih baik seperti. Jadi memang kita harus pandai, balil insanu ala nafsihi basira, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia lebih tahu juga keadaan dirinya sendiri. Saya nih kalau diporsir gini ini akan jatuh di sini lah, kita buat angka. Berarti jangan maksa gitu kan ya? Ya, jangan juga. Atiqul ladzi haqqin haqqu. Berilah setiap yang memiliki hak-haknya. Tubuh juga butuh hak untuk istirahat, tapi ingat jangan sampai kebablasan. Nanti istirahatnya daripada belajarnya. Kalau banyak istirahatnya pada belajarnya, ini alasan aja nanti berhujah, bilang aja nggak mau belajar. Masya Allah. Jadi yang sedikit tapi continue. Iya, alhamdulillah. Jadi antum bisa, dan juga diantara adab penuntut ilmu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamatul Quran, ya, kita itu tatkala kita telah memilih untuk duduk di suatu majelis yang kita percaya, maka kita harus i'tiqad kamala ahliyatihi. Kita harus meyakini mumpuni ilmunya sehingga kita benar-benar siap menerima ilmunya. Nah, kalau antum sudah memilih seperti itu, misalnya antum kajian Ustaz Dayat ya, atau kajian Ustaz siapa, antum fokus mulazamah, ambil ilmunya dan yakinlah tentang kepiawaiannya, mumpuninya, sehingga antum bisa mengambil ilmu darinya. Nah, setelah antum mengambil ilmu dari beliau, antum merasakan ada tambahan, ada yang lebih mengerti dalam bidang lain, antum boleh ke guru yang lainnya juga. Tapi jangan sampai antum di sini cuman hadir 1-2, di sini 1-2, di sini nggak dapat, di sana nggak dapat. Lazimlah, mulazamah, selesaikan lah. Dan itu diantara adab penuntut ilmu. Jadi coba cari ya, insyaallah. Ayo Ustaz, sambil makan. Masyaallah. Ini untuk dimakan. Alhamdulillah. Berarti penting banget Ustaz ya, kalau kita tuh mencari teman itu harus selektif ya Ustaz ya, biar untuk muatin kita ya. Semua selektif, cari teman, cari guru juga selektif. Pertama-tama hijrah itu Ustaz, Ana mau cari teman-teman yang soleh biar pondasi kuat tuh. Ada yang selalu ngingetin kan. Insyaallah ya. Yuk kajian karena bagi Ana teman-teman yang mengajak dalam kebaikan itu penting. Iya banget. Ini hadisnya kan udah dibaca Ustaz, gampang kan? Karena kan kita yang muda ini kan gampang terpengaruh Ustaz. Iya, benar. Anak muda tuh biasanya kan labil kan? Kadang penuh baterainya, kadang low, kadang penuh, kadang low. Yalah, semoga setelah antum dapat teman-teman yang soleh, antum juga dapat teman hidup yang soleha. Ya, inilah, amin. Semoga kita berdoa semoga Allah kabulkan. Masya Allah. Ini yang masih lajang siapa nih? Ini lajang semua. Oh, lajang semua. Berarti terkabulkan insyaallah, amin. Insyaallah. Alhamdulillah.